Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Di luar kota Gunung Yao, di samping sungai yang mengalir deras. Men-men mengenakan baju besi lembut kulit naga dengan lengan siku, memegang trisula yang redup berkilauan. Dia berdiri di atas batu di tepi sungai, dengan cahaya api samar bersinar di matanya. Matanya tertuju pada sekelompok ikan mas perak sisik besi punggung hitam perut putih, melalui air sungai yang mengalir. Kelompok ikan ini telah menggali penyok sedalam 9 meter di daerah pasir di tepi sungai, sebagai sarang mereka. Sarang itu dikelilingi oleh bebatuan, dan air di dalam penyok mengalir dengan lembut, karena dipenuhi dengan tanaman air yang tumbuh subur. Memang, penyok ini bisa berfungsi dengan sempurna sebagai sarang ikan. Men-men meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba berteriak sambil dengan cepat menerjang garpu yang dipegang di tangannya. Kepala garpu berdesir keluar dan menembus kepala ikan sepanjang 6 kaki melalui air sungai sedalam puluhan meter, secepat sambaran petir. 3 simbol mantra mematikan di kepala garpu melepaskan getaran kekuatan yang ganas. Setelah itu, tubuh ikan besar itu gemetar dan berhenti bergerak setelah mati. Men-men berteriak gembira. Rantai hitam tipis di sekitar kepala garpu menegang, dan kemudian tiba-tiba ditarik ke belakang. Ditarik oleh rantai, kepala garpu, yang tertutup duri, menyeret ikan besar keluar dari permukaan air. Men-men menjulurkan jari-jarinya ke insang ikan, lalu memeluknya sambil tertawa. Ikan besar, ikan mas perak sisik besi yang lezat. Tertawa bahagia, men-men bergegas mundur dengan ikan, yang ukurannya hampir sama dengan dirinya, dipegang di pelukannya. Di kejauhan dari sungai ada api unggun yang menyala dengan panci besi mengambang di atasnya. Yumu dengan hati-hati melemparkan beberapa ramuan berbentuk aneh ke dalam pot. Air di dalam panci sudah mendidih, namun bahkan tidak ada setetes minyak pun yang dapat ditemukan di dalamnya. Namun, karena rempah-rempah aneh yang dilemparkan Yumu, aroma eksotis sudah menyebar di udara. Aroma ini sulit dijelaskan, tetapi memang bisa membuat semua orang ngiler. Saosi mengambil alih ikan besar dari tangan men-men dan meletakkannya di atas daun pisang raja besar yang bersih. Kemudian, dia tertawa kepada Yemo Sanye, yang berjongkok ke samping, dan berkata, "Kemarilah. Anda melihat bagaimana saya melakukan ini beberapa hari yang lalu. Apakah Anda ingin mencoba sendiri kali ini?" Yemo Sanye tersipu karena kegembiraan. Dia buru-buru mengangguk, dengan hati-hati menyentuh sisik ikan yang dingin dan keras, lalu mengambil alih belati perunggu merah yang dihiasi dengan emas di gagangnya. Belati perunggu sepanjang 1 kaki dan 2 inci memiliki puluhan simbol mantra penajaman dan pengerasan di atasnya, dan akibatnya sangat tajam. Dia membuang sisik dari ikan dengan tidak begitu ahli, lalu menekan jari-jarinya pada belati, perlahan dan lancar memotong irisan ikan seputih salju. "Lumayan. Duduk di dekat api unggun," Yumu memuji, "Saudari Yemo, kamu harus berhati-hati saat mengirisnya. Anda harus mengikuti garis yang tersisa pada kulit ikan saat Anda mengirisnya, sehingga Anda tidak akan merusak struktur otot ikan, dan rasanya akan lebih enak dan lebih lembut dengan cara itu." Memberikan beberapa nasihat kepada Yemo Sanye, Yumu melanjutkan dengan serius, Aku tidak tahu banyak tentang orang-orang klan Yumu, tetapi untuk manusia kita, jika seorang gadis bahkan tidak tahu cara memasak, tidak ada yang pasti mau menikahinya." Yemo Sanye terkejut. Tidak, ada yang mau menikahi seorang gadis yang tidak tahu cara memasak. Apakah itu benar? Ini sangat berbeda dari tradisi klan Yu. Bagi bangsawan klan Yu, jika ada gadis yang mau membuat makanan atau merebus teh sendiri, itu akan sangat memalukan, dan secara harfiah, tidak ada pria klan Yu yang ingin menikahi gadis seperti ini. Jika saudara perempuannya, Yemo Loye, bisa melihat apa yang dia lakukan saat ini, Yemo Loye mungkin pingsan, dan bahkan muntah darah. Namun, kehidupan manusia tampaknya jauh lebih menarik daripada orang-orang klan Yu. Manusia tidak perlu mengenakan semua pakaian mewah itu dan mencoba yang terbaik untuk bertindak elegan. Mereka bisa berlari, mereka bisa menyentuh pohon dan bunga, mereka bisa bermain dengan hewan-hewan menggemaskan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Manusia bisa melakukan apapun yang mereka suka.
Bahkan mengiris ikan jauh lebih menarik daripada melakukan apa yang disebut seni elit di kastil matahari gelap. Irisan ikan putih dan lunak jatuh ke dalam panci sup satu demi satu, karena gerakan Yemo Sanye menjadi lebih cepat dan lebih cepat, lebih halus dan lebih halus. Jauh dari sana, Feng Xing duduk di cabang pohon besar, menatap Yemo Sanye, yang tertawa bahagia bersama Shaoxi dan Men Men. Seorang gadis non-manusiawi, tetapi tidak menjengkelkan sama sekali, betapa istimewanya itu. Lebih dari tidak menjengkelkan, dia bahkan bisa membuat orang lain menyukainya, dan ingin melindunginya. Di antara orang-orang klan Yu yang jahat, haus darah, dan munafik itu, seorang gadis seperti Yemo Sanye seperti satu-satunya mutiara terang yang bersinar dalam kegelapan tak terbatas. Ah! Feng Qing menghela nafas perlahan. Busur panjang bergaya kunonya diletakkan secara horizontal di pangkuannya. Dengan lembut menjentikkan tali busur dengan jari-jarinya, wajah-wajah familiar yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Feng Xing, yang tua, yang muda, pria, dan wanita. Aroma darah yang pekat mencapai langit, sementara asap hitam menyelimuti udara. Di dalam asap dan darah, wajah yang tak terhitung jumlahnya, milik yang sudah mati, tersenyum padanya. Senyum itu membuat hatinya sakit, dan bahkan membekukan jiwanya. Di antara semua wajah itu, yang lembut dan polos tampak 70 hingga 80% mirip dengan wajah Yemo Sanye. Mereka berdua sangat baik dan naif, murni dan sempurna, getaran murni mereka bisa membenamkan seseorang, bisa menghancurkan hati seseorang. Yi Shen, aku akan kembali, gumam Feng Xing, aku akan kembali. Garis keturunan Yi, dewa ilahi kuno, Anda mempermalukan garis keturunan ini. Anda tidak pantas mendapatkan garis keturunan ini. Anda, Feng Xing membelai busur dengan lembut dengan jari-jarinya, sementara nadanya berubah menjadi lebih lembut dan lebih hangat. Busur berdengung dalam-dalam sambil melepaskan aliran cahaya ilahi, perlahan menyatu dengan tubuh Feng Xing. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari Feng Xing berubah perlahan, berubah semakin tajam, semakin redup. Di hutan yang jauh, Gonggong Wuyu berdiri di bawah pohon, dengan aliran tipis kabut berair melayang di sekelilingnya. Dengan hambar, dia memandang Men Men, Shaoxi, dan yang lainnya, yang telah menikmati waktu piknik di tepi sungai, dan berkata dengan suara rendah, kami memang berteman, tapi aku tidak akan bergabung dengan misimu kali ini. Dengan membawamu ke sini, aku sudah melakukan cukup banyak sebagai teman. Sedikit melambaikan tangannya dan menggulung seruling giok hitam di antara jari-jarinya beberapa kali, Gonggong Wuyu kemudian melanjutkan, masih dengan nada hambar itu, adapun yang berikutnya, kamu sendirian. Anda telah menyiapkan formasi sihir teleportasi, jadi Anda akan dapat mundur dengan aman selama Anda bisa menangkapnya. Aku pergi sekarang, lakukan apapun yang kamu inginkan. Gonggong Wuyu melintas di udara setelah tertawa dan melompat ke sungai yang mengalir melalui hutan dengan puluhan prajuritnya, menghilang dalam sekejap mata. Di dalam hutan, hampir 1000 bangsawan klan Yu dan prajurit klan Jia berlapis baja telah berkumpul dengan tatapan serius. Mereka mulai memeriksa peralatan mereka sendiri, meletakkan jimat giok defensif dan menyerang dan alat penggunaan satu kali lainnya, di tempat yang paling nyaman. Kami memiliki rentang waktu 10 napas. Kata seorang pria tua klan Yu dengan dingin, kami hanya memiliki 10 napas. Jika kita miwatkan target, kita segera mundur melalui formasi sihir teleportasi. Jika tidak, kita semua akan mati di sini. Pergi, sekarang. Geram pria tua klan Yu dengan suara yang dalam, misi, bawa Nona Yemo Sanye kembali dan bunuh semua orang di sekitarnya. Menjentikkan jarinya, menara ilahi hitam murni meraung dari bawah tanah dan meluas menjadi 300 meter dalam sekejap. Kemudian, ia melepaskan lapisan tebal layar cahaya gelap yang menutupi seluruh area dengan radius 100 mil. Lebih dari 1000 prajurit klan Yu dan klan Jia berlari keluar dari hutan, secepat embusan angin, meninggalkan serpihan bayangan di udara. Di jembatan emas langit dan bumi, Ji Hao berteriak keras. Puluhan ribu anak panah telah dilepaskan secara bersamaan, berteriak dari segala arah seperti sekelompok belalang yang merajalela. Ji Hao bukan satu-satunya target panah ini. Di belakangnya, King Fu dan orang-orang klan gagak emas lainnya semuanya menjadi sasaran. Selain King Fu, yang lain yang datang ke Midland bersama Ji Hao kali ini adalah adik laki-laki dan perempuannya dan kerabat dekatnya.
Mereka bisa dihitung sebagai klan terdekat Jihao di antara seluruh klan Gagak Emas. Tetapi musuh yang bersembunyi di hutan telah melancarkan serangan mematikan terhadap mereka semua. Tanpa ragu, ini memicu kemarahan Jihao. Api kemarahan naik langsung ke kepalanya dari hatinya sementara cermin ilahi Pansi keluar dari tubuhnya. Cermin yang tebal dan berat berdengung sedikit dan melepaskan aliran redup cahaya ilahi, melayang keluar dan menutupi seluruh jembatan emas. Lebih dari 10.000 anak panah menembus cahaya ilahi bersama dengan jeritan yang menusuk telinga, lalu semuanya menghilang. Setelah itu, lolongan terkejut dan marah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari hutan di bawah. Dari beberapa gunung berukuran berbeda di bawah, ribuan siluet berayun ke udara, menginjak angin kencang dan berdiri di udara. Mereka mengenakan baju besi bulu ketat yang hanya akan dikenakan oleh pemanah gurun timur, dan memiliki hembusan angin berwarna cian yang samar terlihat menderu di belakang mereka. Di dalam angin, siluet kabur dari makhluk legendaris seperti Rox, elang emas, bangau dan burung cian terlihat mengepakkan sayap mereka. King Fu mengangkat alisnya yang panjang dan bertanya, "Orang-orang gurun timur. Hao, bagaimana kamu menyinggung mereka?" Jihao mendengus dingin, menatap para pemanah gurun timur, yang jelas terpengaruh cukup parah oleh serangan terbalik barusan, dan menjawab, "Ama, aku tidak menyinggung mereka. Sebaliknya, mereka terus menggangguku. Mereka benar-benar melihat saya sebagai pendorong." King Fu perlahan mengangguk. Dia meletakkan tangannya dan membiarkan untaian bubuk yang sangat tipis melayang keluar dari sela-sela jari-jarinya. Begitu bubuk itu bersentuhan dengan udara, itu segera berubah menjadi aliran kabut yang tak terlihat, menyebar tanpa suara. Di antara 4 gurun di dunia Pangu, hanya gurun selatan yang panas dan lembab. Ini memungkinkan semua jenis serangga beracun yang aneh untuk hidup di hutan. Oleh karena itu, meskipun pengguna narkoba di Southern Wasteland bukanlah ahli dalam menyelamatkan orang, berbicara tentang membunuh orang dengan racun, mereka pasti kelas atas di antara semuanya. King Fu adalah ahli seni racun gurun selatan yang misterius, dan semua racun yang dia gunakan berasal dari serangga gurun selatan. Terutama setelah klan Gagak Emas dibawa di bawah perlindungan keluarga Zurong dan mulai melayani di bawah komando langsung Zurong Tonggong, sumber daya yang dimiliki oleh keluarga Zurong semuanya dibuka untuk klan Gagak Emas. Hal ini memungkinkan King Fu untuk mendapatkan lebih banyak bahan kelas atas yang berasal dari jenis serangga langka untuk melakukan penelitiannya. Untuk alasan ini, meskipun kekuatannya tidak meningkat terlalu banyak, keterampilan menggunakan racunnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ribuan pemanah gurun timur melayang di udara, menatap Jihao dengan dingin dan ganas. Jihao mengalihkan pandangannya dan menatap mereka dengan dingin. Tempat ini tidak terlalu jauh dari wilayah Gunung Yao. Bagi Raja Magus, jika mereka bergegas dengan kecepatan tertinggi, mereka akan dapat mencapai kota Gunung Yao dalam 1 jam puncak. Dengan jarak yang begitu pendek, dan dengan begitu banyak pemanah gurun timur yang diam-diam berkumpul di sini, ada sesuatu yang tidak beres. Di antara lebih dari 3.000 pemanah yang melayang di udara, hampir 100 adalah penyihir ilahi, hampir 1.000 raja penyihir, sementara 2.000 lainnya semuanya adalah penyihir senior tingkat puncak. Mereka semua mengenakan jubah bulu yang dibuat khusus. Bahkan sebagai magi senior, mereka bisa terbang dengan kekuatan jubah mereka. Beberapa napas kemudian, 7.000 pemanah lainnya bangkit dari hutan di bawah. Para pemanah ini jauh lebih lemah daripada kelompok pertama yang bangkit dari hutan, dan sebagian besar adalah penyihir senior biasa. Mengenakan jubah kulit yang sama, mereka menginjak angin dan melayang di udara, menghadap Jihao. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari pemanah penyihir senior ini tidak teratur. Banyak dari mereka memiliki noda darah di pakaian mereka. Rupanya, ketika cermin ilahi Pansi mengirim kembali panah itu, 7.000 penyihir senior ini tidak berhasil menghindari panah yang dilepaskan sendiri, dan terluka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jihao memegang tangannya di belakang punggungnya, dengan jubah tahan karat 9 matahari yang menyilaukan. Kecuali wajahnya yang terlihat samar-samar, dia tampak seperti bola api dan cahaya, yang tidak ada bentuk yang bisa dilihat sama sekali. Panas yang sangat hebat menyebar. King Fu dan orang-orang klan Gagak Emas lainnya hanya merasa seluruh tubuh mereka hangat, sementara para pemanah itu merasa seperti dibakar oleh api yang mengamuk. Jubah bulu mereka bahkan mulai mengeluarkan bau makanan yang terbakar.
Beberapa pemanah bahkan memiliki kulit mereka retakan karena kekeringan, dengan lepuh keluar dari kulit mereka. Ini adalah kekuatan jubah tahan karat 9 matahari. Ji Hao hanya sedikit memicu kekuatan matahari jubah, dan panas yang sangat hebat segera dilepaskan, membakar sebagian besar pemanah itu tak berdaya. Formasi pertempuran para pemanah itu mulai bergetar. Seorang pria tua Eastern Wastelen dengan rambut putih dan punggung lurus menggeram bergema, bertarung. Bunuh orang ini, bunuh Erliao di sini, sekarang juga. Semua orang akan diberi penghargaan. Pangeran Yi Shen pasti akan menghadiahi kita dengan apapun yang kita inginkan ketika kita kembali. Yi Shen, lagi, wajah Ji Hao menjadi gelap. Mengapa Yi Shen mengirim lebih dari 10.000 pemanah untuk menyergap di sekitar wilayah Ji Hao? Apakah dia memainkan trik lain? Apakah dia masih menginginkan busur Feng Xing? Yah, karena kamu sudah di sini, kamu tidak akan berpikir untuk kembali. Jihas berpikir sambil melirik pemanah itu dengan wajah cemberut. Di dalam tubuhnya, di dalam titik akupunturnya, lebih dari 1000 bintik cahaya keemasan telah tumbuh perlahan namun mantap. Benih dao matahari melayang di ruang spiritualnya, menyilaukan dengan cahaya keemasan. Kekuatan positif murni melonjak seperti darah, mengaum masuk dan keluar dari benih dao seperti ratusan naga terbang. Lebih dari 10.000 pemanah gurun timur menarik busur mereka terbuka bersama-sama, dan kali ini, mereka semua membidik Ji Hao. Mereka bersiap untuk melancarkan serangan bersama untuk membunuh Ji Hao dengan kekuatan terbesar mereka. Adapun King Fu dan orang-orang klan gagak emas lainnya di belakangnya, para pemanah ini tidak menganggap mereka serius sama sekali. Tali busur berdengung, dan panah-panah itu akan segera dilepaskan, sementara Ji Hao mengeluarkan pedang penghancur iblis 9 matahari. Membuat langkah sesuai dengan lokasi bintang, Ji Hao memegang pedang dengan kedua tangannya dan perlahan melakukan gerakan pedang pertama yang diajarkan oleh Yu Yu. Memotong di udara, seberkas cahaya keemasan melintas di ujung pedang, lalu cahaya pedang berbentuk busur terbang keluar. Di bawah kendali kekuatan roh besar Ji Hao, cahaya pedang terbelah menjadi ribuan serpihan cahaya sekuran ibu jari setelah dilepaskan dari ujung pedang. Serpihan ringan ini menembus lurus ke bagian tubuh yang paling vital dari para pemanah itu, meninggalkan busur emas indah yang tak terhitung jumlahnya di udara. Gerakan pedang yang diajarkan oleh Yu Yu tampaknya cukup kuat untuk membalikkan waktu. Setelah gerakan dilakukan oleh Ji Hao, cahaya pedang sudah mengejar seiring berjalannya waktu. Gerakan pedang ini terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari waktu itu sendiri. Mulai dari yang tua dengan rambut putih itu, ribuan pemanah gurun timur memiliki aliran darah yang menyembur keluar dari sela-sela alis mereka. Jiwa mereka langsung dibakar oleh esensi api matahari. Para pemanah ini menggigil di udara, kemudian semua penyihir ilahi, raja penyihir, dan penyihir senior jatuh ke hutan. Sekarang, racun yang dilepaskan oleh King Fu bahkan belum mulai bekerja. Namun, Ji Hao telah mengalahkan lebih dari 10.000 musuh yang kuat dengan satu gerakan pedang. Yumu tersenyum melihat Ye Mo Sanye mengiris ikan. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kepalanya dan melirik Feng Xing. Mata Yumu dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan sedikit ketidakpuasan. Karena kamu menyukai gadis ini, meskipun dia makhluk non-manusia, kamu harus mendapatkan akses kepadanya. Bicaralah dengannya lebih banyak, bukan? Mengapa Anda mengikutinya siang dan malam dari jarak puluhan mil? Apa ini? Pikir Yumu. Dari jarak puluhan mil, Feng Xing bisa dengan jelas melihat setiap rambut halus di wajah Ye Mo Sanye dengan kekuatan matanya. Tapi Ye Mo Sanye bahkan tidak tahu di mana Feng Xing berada. Kamu, gumam Yumu sambil mengeluarkan beberapa potong kayu rirmiana api berwarna merah cerah dari tas di sampingnya dan melemparkannya ke api unggun. Kayu rirmiana api adalah kayu bakar terbaik di dunia. Sebelumnya, tipe Phoenix mengirim sekelompok besar orang ke kota Gunung Yao untuk membantu membangun portal abadi, dan dari mereka, Yumu menukar beberapa kayu bakar ini dengan daya api yang sangat kuat, dengan harga yang cukup tinggi. Kayu bakar menyala dengan mengamuk. Api itu berwarna cian muda, dan suhunya cukup tinggi untuk melelehkan bahkan emas dan batu. Di permukaan panci besi besar, simbol mantra hitam telah berkilau saat sup yang terkandung di dalam panci mendidih. Irisan ikan seukuran kepalan tangan, hampir transparan telah berguling ke atas dan ke bawah dalam satu kelompok, melepaskan aroma ajaib yang luar biasa yang akan membuat siapapun ngiler.
Yumu berhenti mengeluh tentang Feng Xing, dan sebaliknya, fokus pada panci sup. Dengan hati-hati, dia memasukkan beberapa jenis lumut dan jamur yang dia kumpulkan dengan usaha keras ke dalam pot. Lumut dan jamur ini bisa memastikan rasa sup yang lebih enak. Swiss. Layar cahaya hitam tiba-tiba menutupi langit. Dari cahaya, panah ganas, sebesar tombak yang digunakan oleh manusia, resleting ke bawah. Seiring dengan suara desir melengking, panah itu menembus lurus ke belakang leher Yumu. Yumu mendengus sedikit, lalu lehernya tiba-tiba, dan secara ajaib, terbelah. Kulit, tulang, pembuluh darah-darahnya, semuanya terbelah menjadi dua. Panah besar itu terbang melalui lehernya yang terbelah, lalu dengan keras menghantam pancinya. Swoosh! Leher yang terbelah menyatu kembali. Dengan sihir khusus yang dipelajari dari seorang ahli magi istana magi baru-baru ini, Yumu menghindari panah itu. Namun, dia tanpa daya menyaksikan panci sup di balik. Supku, kamu tidak akan pernah mengutuk orang tua dari seorang putra yang patuh di wajahnya, dan kamu tidak akan pernah menghancurkan makanan lezat, yang diharapkan oleh pecinta makanan, tepat di depan wajahnya juga, karena salah satu dari dua hal di atas dapat membuat seseorang marah dan membuat mereka berjuang mati-matian melawan diri sendiri. Inilah yang dipikirkan Yumu saat ini. Sup yang dia buat dengan rumit dihancurkan. Hal-hal lain tidak begitu penting, tetapi rempah-rempah dan bahan-bahan rahasia jiwa itu dikumpulkan dan disiapkan olehnya dengan upaya yang tulus. Itu semua dilakukan dengan susah payah. Diikuti oleh geraman yang mengamuk, awan gelap tebal muncul dari atas kepala Yumu. Angin kencang naik, sementara gerimis turun dari awan gelap. Gerimis berkilauan seperti kristal bertiup miring oleh angin, menuju prajurit klan Yu dan klan Jia, bergegas keluar dari hutan di kejauhan. Sementara itu, pita dewa penyakit muncul di belakang Yumu. Aliran kabut abu-abu melayang ke awan gelap tanpa henti, membuat racun yang terkandung dalam gerimis semakin kuat. Beberapa pria tua klan Yu mengangkat tongkat mereka sambil membuka mata tegak mereka. Sinar cahaya 7 warna melayang di udara. Orang-orang klan Yu ini semuanya berasal dari keluarga Moho dari bulan purnama, dan dapat mengendalikan kekuatan alam di sekitarnya. Hembusan angin kencang naik dari tanah satu demi satu, bertarung melawan awan gelap Yumu, melindungi para prajurit non-manusia itu. Bahkan setetes hujan pun tidak bisa mendekati para prajurit itu. Namun demikian, racun kuat yang terkandung dalam gerimis telah menyebar. Gerakan banyak prajurit non-manusia melambat tiba-tiba, sementara kulit mereka mulai berubah menjadi hijau dan hitam, dengan cepat. Mati, seorang prajurit klan Jia mengangkat kepalanya dan menatap Yumu. Saat dia sedikit menjentikkan tangan kirinya, palu meteor seukuran kepalan tangan, yang tertutup duri tajam, meraung. Yumu mengeluarkan raungan yang dalam, bersamaan dengan itu, pot besarnya naik dan melayang di udara, melindungi tubuhnya yang gemuk di belakangnya. Namun, meteor hammer itu tiba-tiba meledak dan melepaskan bola petir yang mempesona yang membungkus panci besar dan Yumu di dalamnya seluruhnya, seperti genangan air yang beriak. Bola petir berkedip dan mendesis, mengeluarkan baut listrik yang tak terhitung jumlahnya. Petir ganas mengebor tubuh Yumu berturut-turut, membuat tubuhnya yang gemuk bergetar dari waktu ke waktu. Kulit, darah, dan dagingnya sebagian terbakar oleh petir, yang memaksa Yumu untuk berteriak kesakitan. Feng Xing berteriak cerah dan bergema sambil meluncur lurus ke langit dengan busurnya terbuka. Embusan angin yang menderu mengikuti di belakangnya dari dekat. Namun demikian, saat dia melompat kurang dari 3 meter, mata tegak yang mengambang di menara Dewa Hitam melepaskan aliran hitam tebal tangki air dari cahaya ilahi dan dengan keras menghantam tubuh Feng Xing. Feng Xing berteriak, karena setengah dari tubuhnya langsung layu, membuatnya terlihat seperti kerangka manusia. Dengan semua ini terjadi, Feng Xing hanya berhasil melepaskan 3 anak panah. Panah emas melintas di langit. 3 prajurit klan Jia bergegas ke Men-Men dan Shaoxi, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, panah emas menembus tempat di antara alis masing-masing dari mereka. Puff! Kepala prajurit klan Jia pohon ini diledakkan secara bersamaan, yang langsung merenggut nyawa mereka. Men-Men mengambil palunya sementara Shaoxi memegang perisai dengan lengan kirinya, mencengkeram tombak panjangnya dengan tangan kanannya. Men-Men dan Shaoxi melindungi Ye Mo Sanye di belakang mereka dari kedua sisi.
Yemo Sanye memandang para prajurit non-manusia yang telah bergegas, dan berteriak dengan kasar, "Mereka temanku. Siapa yang berani menyakiti mereka? Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Yemo?" Semua prajurit non-manusia segera berhenti sambil menatap Yemo Sanye dengan ketakutan dan kaget. Mereka telah melakukan persiapan mental yang cukup sebelum mereka datang. Tapi saat ini, saat mereka benar-benar melakukan pekerjaan itu, para prajurit elit non-manusia ini tiba-tiba menyadari bahwa orang yang seharusnya mereka bawa kembali adalah putri termuda dari keluarga Yemo, yang paling dicintai. Putri kecil matahari kegelapan, yang paling istimewa, yang paling dicintai. Di hati beberapa makhluk kuat dari matahari kegelapan, Yemo Sanye jauh lebih penting daripada Yemo Loye, yang merupakan kaisar saat ini yang berkuasa di matahari kegelapan, di kota Liangzhou dan memiliki kekuatan politik yang besar dalam genggamannya. Bagi makhluk kuat matahari gelap itu, Yemo Loye hanyalah keturunan yang cakap, sedangkan Yemo Sanye adalah keturunan yang paling dicintai. Keturunan yang cakap hanyalah alat dan pejuang, tetapi keturunan yang dicintai adalah darah hati mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengabaikan ancaman Yemo Sanye. Gerakan para prajurit non-manusia ini melambat sementara mereka semua berbalik dan melihat pria tua klan Yu yang bertanggung jawab atas misi ini. Pria tua itu memandang Yemo Sanye dengan wajah pahit, tidak tahu bagaimana menanggapi ancamannya. Namun, ancaman yang lebih besar mendekati dengan cepat. Dari hutan rumput di samping Yumu, kepulan besar rumput lunak dan kering ditendang ke langit. Kemudian Taisi, yang sedang tertidur lelap di hutan rumput, bergegas keluar. Melihat Yumu, yang wajahnya terbakar hitam, mata Taisi langsung dan seluruhnya berubah menjadi abu-abu, bahkan sebelum dia benar-benar bangun. "Siapa? Sakit, saya, teman." Suara Taisi dingin dan menyeramkan, terdengar seperti raungan pemakan jiwa yang datang dari neraka. Sebuah buku kecil melintas di telapak tangannya. Selanjutnya, Taisi mengangkat panah kecil bergaya kuno dan menusuknya langsung ke pahanya sendiri, bahkan tanpa mengerang. Darah menyembur keluar sementara panah itu menyala dengan cahaya redup. Taisi mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah. Mengikuti suaranya, panah kecil itu tiba-tiba berubah menjadi serpihan bayangan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar tanpa suara. Buku 7 panah kepala kuku diaktifkan dengan darah rohnya sendiri, karena itu adalah cara tercepat untuk mengaktifkannya. Taisi dan Shaoxi masing-masing telah menyerap mutiara naga lilin. Shaoxi mencapai kemampuan teleportasi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengirim dirinya kemana saja di dalam area radius 100 mil dalam sekejap. Ini membuatnya sekuat iblis langit, karena musuh bahkan tidak akan bisa menyerangnya. Taisi mencapai kekuatan pembalikan waktu. Dia bisa mengontrol waktu dalam jarak kecil, yang memungkinkannya untuk dengan bebas memilih untuk menyerang musuh-musuhnya pada titik waktu yang ada di masa depan atau di masa lalu. Taisi sudah menjadi ahli kutukan sihir, tetapi kekuatan baru ini membuatnya semakin sulit untuk dihadapi, dan membuat serangannya lebih sulit untuk diprediksi. Ribuan serpihan bayangan yang berubah dari panah kecil mengiris udara. Para prajurit elit non-manusia itu buru-buru mengaktifkan semua harta dan jimat pertahanan mereka. Lapisan layar cahaya ajaib menutupi tubuh mereka, dengan semua jenis simbol mantra pertahanan berkilauan. Setelah itu, makhluk non-manusia ini menunjukkan senyum lega. Non-manusia telah berperang melawan umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, makhluk non-manusia ini tahu cukup banyak tentang kutukan sihir yang diciptakan oleh manusia, dan telah mengembangkan metode pertahanan yang efektif untuk menangkis kutukan sihir yang dilemparkan oleh manusia magi. Taisi kurus, dan tampak seperti remaja hipogenetik. Makhluk non-manusia jelas tahu bahwa di antara manusia magi, yang lebih tua selalu lebih kuat daripada yang lebih muda. Terutama mereka yang mampu mengutuk musuh sampai mati dari jarak jutaan mil, orang majus manusia seperti itu tidak berbeda dengan zombie berusia 10.000 tahun. Hanya menilai dari penampilan Taisi, dia tidak mungkin terlalu kuat. Serpihan bayangan panah yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh para prajurit non-manusia itu. Namun, layar cahaya ajaib pelindung yang mengelilingi tubuh mereka tetap tidak bergerak sempurna. Seperti yang mereka perkirakan, bayangan panah yang dilepaskan oleh Taisi tampaknya tidak membahayakan mereka. Dia menggertak, "Bunuh kecil ini." Seorang prajurit klan Jia menggeram,
lalu mengangkat flail berkepala 3 yang sangat besar dan dengan keras menghantam Taisi. Taisi mengangkat kepalanya perlahan, menatap pria klan Jia ini dengan matanya yang abu-abu dan tanpa emosi. Taisi dikelilingi oleh lapisan ajaib riak waktu. Flail berkepala 3 dengan keras berdesir di seluruh tubuh Taisi, namun sepertinya bergerak melintasi tubuh hantu, bahkan gagal mengguncang tubuh Taisi sedikit. Pria klan Jia memandang Taisi dengan kaget. Semua orang di tempat kejadian menyaksikan pukulan berkepala 3-nya, yang berkilauan dengan petir yang menusuk mata, menghantam tubuh Taisi. Tapi mengapa dia gagal membunuhnya? Kamu sudah mati, kata Taisi dengan senyum menyeramkan di wajahnya, kalian semua sudah mati sekarang. Petik 2. Bergoyang sedikit, Taisi melanjutkan dengan suaranya yang dalam dan menyeramkan itu, adapun aku hadir 1 hari lebih lambat darimu. Kecuali kamu bisa memutarbalikkan waktu, bagaimana kamu bisa membunuhku, ketika ada perbedaan waktu di antara kita? Taisi tertawa dengan suara jahat, yang membuat prajurit klan Jia gemetar. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari untuk tidak melakukannya. Kekuatan waktu, di antara semua jenis kekuatan alam di dunia ini, kekuatan ruang dan kekuatan waktu adalah yang paling sulit untuk dikendalikan. Ruang dan waktu seperti 2 garis koordinat yang membentuk fondasi dunia ini. Siapapun yang memiliki kekuatan waktu atau kekuatan ruang angkasa jelas merupakan makhluk kuat kelas atas yang tidak tahan untuk menyinggung perasaan. Bisakah Taisi benar-benar memutar waktu? Apakah dia tidak hadir saat ini? Apakah dia benar-benar 1 hari di depan yang lain? Pria klan Jia sangat bingung. Dia mencoba, tetapi dia tidak tahu mengapa Taisi berdiri tepat di depannya, berbicara dengannya saat dia mengklaim bahwa dia sehari di depan yang lain. Selain itu, dia berkata, kalian semua sudah mati, apa artinya itu? Tiba-tiba, hati lebih dari 1000 prajurit elit non-manusia mulai sakit menusuk. Dalam kepanikan besar, mereka menundukkan kepala. Di dada masing-masing dari mereka ada lubang kecil setebal ibu jari yang ditinggalkan oleh panah. Dari lubang itu, darah transparan telah keluar. Darah itu benar-benar tidak berwarna, seolah-olah semua esensi darah telah dikeringkan oleh kekuatan misterius yang tidak diketahui. Tidak ada reaksi yang dibuat oleh harta pertahanan dan jimat ajaib mereka. Bahkan tidak ada riak yang muncul dari layar cahaya ajaib pelindung yang mengelilingi mereka. Sebelum mereka merasakan serangan apapun, mereka sudah diserang, dan serangan itu mematikan. 3 hari yang lalu, aku membunuhmu. Taisi memberikan senyum jahat dan menyeramkan lainnya. Shaoxi berdiri di samping dan meliriknya ke samping, lalu menunjukkan bagian putih matanya tanpa daya. Sejak Taisi mulai mempelajari semua jenis kutukan sihir jahat dan kejam dari monster tua itu, Candle Dragon Gui, senyumnya menjadi semakin jelek, sementara rasa kekuatan yang dilepaskan darinya berubah menjadi semakin jahat. Sekarang, Taisi tampak persis seperti hantu yang bergerak, dia tidak seperti manusia sekarang, tidak ada sama sekali. Memiliki saudara laki-laki seperti ini benar-benar agak memalukan. Namun demikian, bahkan Shaoxi harus mengakui bahwa kutukan sihir Taisi memang menakutkan, dan semakin menakutkan. Taisi memutar waktu dan menyerang musuh-musuh ini 3 hari lalu. 3 hari yang lalu, kekuatan buku 7 panah kepala kuku telah menusuk hati musuh-musuh ini. Musuh-musuh dengan baju besi tebal ini telah sepenuhnya bersiap untuk kutukan sihir. Semua jimat sihir pertahanan dan harta karun yang dikenakan oleh mereka sangat kuat, dan dirancang untuk kutukan sihir terjahat yang diciptakan oleh manusia. Dengan kekuatan Taisi, meskipun dia bisa mengendalikan buku panah 7 kepala paku, tanpa membangun altar dan melakukan upacara persembahan darah untuk meningkatkan kekuatan kutukan sihirnya, dia bisa menyakiti 1 atau 2 di antara musuh-musuh ini paling banyak secara langsung. Tapi, dia tidak pernah bisa menyebabkan kerusakan mematikan pada lebih dari 1000 emeris secara bersamaan. Tapi 3 hari yang lalu, makhluk non-manusia menyukai gaya busana mewah. 3 hari yang lalu, mereka pasti mengenakan pakaian yang indah dan mewah, memegang tangan pacar mereka, atau bergaul dengan teman-teman mereka. Mereka tidak akan pernah tetap bersenjata sampai gigi 24 jam setiap hari, menjaga harta pertahanan mereka tetap aktif dan membuang-buang jimat ajaib mereka untuk membungkus iri mereka dengan layar cahaya ajaib sepanjang hari.
Taisi melancarkan serangan terhadap musuh-musuh ini 3 hari yang lalu dan membunuh mereka dengan mudah, karena mereka tidak berdaya saat itu. Sungguh kutukan aneh. Seorang pria tua klan Yu gemetar. Kulitnya menjadi lebih pucat dan pucat, sampai tidak ada kemerahan yang bisa ditemukan di kulitnya lagi, seolah-olah darah rohnya telah dilahap oleh kekuatan yang tidak diketahui. Kutukan untuk memutar waktu. Kami meremehkanmu. Pria tua klan Yu itu berdebar ke tanah, berkedut secara intensif, tetapi sama sekali tidak berdaya. Dengan susah payah, dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan dengan gagap, "Sialan, Gonggong memberi kami informasi yang salah. Dia bilang kamu hanya sekelompok anak yang lemah. Sialan, Gonggong Wuyu, dia berbohong kepada kita." Pria tetua klan Yu berteriak dengan suara serak, "Gonggong Wuyu membawa kami ke sini. Dia menutupi kami, membantu kami menyelinap ke wilayah Gunung Yao. Dia berbohong kepada kami. Sialan, dia berbohong kepada kami. Kekuatanmu, kekuatanmu." Petik 2. Serangkaian bunyi gedebuk teredam dimulai saat para prajurit elit non-manusia itu jatuh ke tanah satu demi satu. Mereka memandang Taisi dengan putus asa. Melalui lubang-lubang di dada mereka, kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat, yang membuat mereka menjadi tua dan layu. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari Taisi ditingkatkan secara instan sementara kekuatan hidup lebih dari 1000 makhluk elit non-manusia diambil oleh makhluk yang tidak dikenal dan menakutkan. 10% dari kekuatan hidup itu bergabung dengan cepat dengan tubuh Taisi. Ao, Taisi melolong panjang dan melengking sementara titik cahaya abu-abu berkilau di antara alisnya. Bintang roh redup mulai menggeram di dalam tubuhnya. Kekuatan hidup yang datang dari lebih dari 100 makhluk non-manusia mendorongnya langsung ke tingkat penyihir ilahi. Tinggi di udara, sebuah bintang, yang memiliki getaran jahat dan bisa membuat siapapun merinding pada pandangan pertama, tiba-tiba mulai bersinar. Itu melepaskan aliran lurus abu-abu dan mengalir ke tubuh Taisi. Taisi terkekeh, lalu berkata dengan suara menyeramkan itu, "Gonggong Wuyu. Anda tidak bisa lari, kejar jiwa, pergi." Mengikuti geramannya yang dalam, Taisi menjentikkan jarinya, dan bayangan panah gelap melintas, segera menyatu dengan udara. Wilayah Gunung Yao, di lereng gunung-gunung tanpa nama. Zurong Tianming bersandar di pohon Zelkova tua, menatap area dataran tak terbatas di depan dengan mata menyipit. Bo Qiujia, mayat pendeta dan sekelompok murid mereka berdiri di sampingnya. Kulit masing-masing pembudidaya ini kristal dan berkilauan, seperti kulit dan batu permata, yang membuatnya terlihat seperti patung. Ratusan prajurit klan Kilin Api berjaga di area di depan dengan tatapan serius, dan dengan waspada melihat sekeliling. Ini adalah wilayah Gunung Yao, wilayah Jihao. Prajurit klan Kilin Api ini mengerti bahwa tuan mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Ir Yao, dan bahkan konflik intensif telah terjadi antara Er Liao dan tuan mereka. Zurong Tianming datang tanpa undangan dan menyelinap ke wilayah Gunung Yao dengan sekelompok besar prajurit dan pembudidaya. Jika pasukan patroli wilayah Er Liao menemukan mereka, pertarungan sengit lainnya akan dimulai. Diam-diam bersandar di pohon tua itu cukup lama, seekor burung cantik seputih salju, seukuran kepalan tangan, yang memiliki panjang 3 kaki dan bulu ekor yang sangat indah dan bercahaya, turun dari langit. Bo Qiujia mengulurkan jari-jarinya dan membiarkan burung cantik ini mendarat di atasnya. Burung itu mematuk jarinya dengan paruh perak mudanya, lalu mengeluarkan teriakan keperakan yang indah. Bo Qiujia mengangguk sambil mendengarkan burung itu. Beberapa saat kemudian, Bo Qiujia mengeluarkan pil emas samar dan memasukkannya ke dalam mulut burung itu, lalu menjentikkan jarinya dan mengirim burung itu ke langit. Dia berbalik, tersenyum kepada Zurong Tianming dan berkata, "Pangeran, seperti yang kami pikirkan, Yi Shen belum menyerah pada kota Gunung Yao. Kali ini, dia berkolusi dengan non-manusia dan diam-diam mengumpulkan lebih dari 100.000 pemanah untuk menyergap di sekitar kota Gunung Yao. Kami tidak tahu apa yang ingin dia lakukan." Zurong Tianming menyeringai kejam. Seekor naga banjir api yang melingkar di pinggangnya mengeluarkan raungan yang dalam dan mengeluarkan bola api yang padat. Naga banjir telah menunjukkan tanda-tanda transformasi dari naga banjir menjadi naga sejati. Zurong Tianming tertawa dan dengan dingin memerintahkan, "Bisakah kita menemukan bukti dia berkolusi dengan non-manusia?" Bo Qiujia merentangkan tangannya, menghela nafas sedikit dan menjawab, "Dia sangat berhati-hati.
Meskipun makhluk non-manusia itu, yang telah menyusup ke wilayah Gunung Yao, tentu saja terkait dengannya, mereka tidak bergerak bersama. Jadi, kami tidak bisa mendapatkan bukti terhadapnya. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Zurong Tianming berkata dengan wajah gelap, jika kami tidak dapat menemukan bukti apapun terhadapnya, kami akan membunuhnya secara langsung. Tidak ada yang bisa mengkhianatiku. Bahkan Yi Shen sekalipun, Pangeran Negara 10 Matahari, masalah besar. Wajah Prieskor sedikit gelap dan dia berkata dengan suara dingin, Yi Shen benar-benar harus mati. Sejak era prasejarah, tidak ada yang bisa terus menjalani kehidupan bebas setelah menipu saya. Mayat pendeta, Bo Qiujia, dan sekelompok murid mereka semuanya memiliki wajah masam sekarang. Tergoda oleh kehidupan abadi, Yi Shen setuju untuk menjadi murid mayat pendeta, dan mendukung Zurong Tianming dengan semua kekuatannya untuk mencapai tahta kaisar manusia. Namun, kembali ke perang yang terjadi di dunia Pansi, penampilan Zurong Tianming sangat lumpuh, yang menyebabkan kerusakan parah pada kelompok pangeran yang mengikuti jejaknya. Sejak itu, Yi Shen mulai meragukan Zurong Tianming juga. Oleh karena itu, Yi Shen memutuskan untuk bersaing memperebutkan tahta sendiri setelah kembali ke dunia Pangu. Didukung oleh Gong Gonghuyu, Yi Shen memberitahu semua orang bahwa dia akan bergabung dalam kompetisi untuk tahta, dan memulai perekrutan terbuka untuk pendukung dan pengikut. Dengan kekuatan besar keluarga Gonggong sebagai dominator Gurun Utara, ditambah dengan posisi dominasi negara 10 Matahari di Gurun Timur, kelompok Yi Shen mulai berkembang pesat begitu dia memasang bendera. Sekarang, momentum Yi Shen hampir menekan Zurong Tianming. Dengan kemarahan dan rasa malu, Zurong Tianming bersumpah bahwa dia akan membunuh Yi Shen. Mayat pendeta dan Bo Qiujia, yang juga merasa bahwa mereka dikhianati oleh Yi Shen, mengumpulkan sekelompok besar murid elit, mengikuti Zurong Tianming dan melacak Yi Shen ke wilayah Gunung Yao. Prieskors bertepuk tangan. Sepasang telapak tangan yang sedikit emas saling membentur, menghasilkan suara yang cerah dan bergema, tampak seperti lonceng berdering. Selanjutnya, dia berkata dengan wajahnya yang cemberut, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan. Jika dia berniat untuk menghancurkan kota Gunung Yao, mungkin kita bisa memanen kejutan yang tidak terduga. Zurong Tianming mengangkat alisnya dan melengkungkan bibirnya ke atas, memberikan beberapa tawa aneh. Skenario kasus terbaik, Yi Shen membunuh Ji Hao, dan kemudian aku membunuh Yi Shen. Sambil mendecakkan lidahnya, Zurong Tianming berkata, Men sangat mengecewakan. Jika dia hamil anak Ji Hao sekarang, sebagai paman dari anak itu, saya akan mengambil alih wilayah Gunung Yao, bukan? Dengan rakus melirik daerah dataran tak terbatas dan subur di wilayah Gunung Yao di depan, Zurong Tianming terus bergumam pada dirinya sendiri, jika saya dapat mengumpulkan pasukan di tempat ini, jika saya dapat menempatkan miliaran orang di sini dan mengubah mereka semua menjadi orang percaya Anda, tutor saya. Petik 2. Mata mayat pendeta dan Bo Qiujia berbinar terang, saat mereka berdua menatap tanah kaya wilayah Gunung Yao dengan tatapan yang sangat serakah. Beberapa saat kemudian, Bo Qiujia bergumam pada dirinya sendiri, bukankah itu benar? Jika kita bisa menjadikan tanah ini milik kita, aku akan bisa membangun dojo kelas atas di tempat ini. Jika Anda, pangeran saya, dapat mencapai tahta kaisar manusia dan menjadikan sekte kami sebagai sekte terbesar di dunia manusia, membiarkan semua manusia menyembah dua tuan kami Sifu. Hehe, mayat pendeta menepuk bahu Zurong Tianming dengan lembut, dengan matanya bersinar aneh, lalu berkata dengan nada ekstra serius, Pangeran, mungkin, kamu benar-benar bisa abadi, dan mendominasi dunia manusia selamanya. Selama sekte kita menjadi sekte terbesar di dunia manusia, pangeranku, kamu akan menjadi kaisar manusia abadi pertama. Wajah Zurong Tianming memerah saat lubang hidungnya mengembang. Dia tersentak dengan cepat dan berat sambil menatap tanah wilayah Gunung Yao ini dengan wajah bengkok. Beberapa saat kemudian, Zurong Tianming bergumam, aku akan membunuh Yi Shen yang pertama. Kemarahanku ini tidak akan pudar jika dia tetap hidup. Sebuah sungai yang mengalir deras mengalir melintasi gunung tanpa nama ini dan beberapa gunung lainnya. Menuruni gunung, permukaan sungai selebar lebih dari 3.000 meter. Sungai itu melonjak dan meraung, menciptakan ribuan pusaran air berukuran berbeda di permukaan sungai.
Sementara Zurong Tianming diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuh Yi Shen tidak peduli bagaimana, kolom air setinggi ribuan meter tiba-tiba naik dari sungai. Ratusan prajurit keluarga Gonggong dengan baju besi hitam bergegas keluar dari kolom air, dengan Gonggong Wuyu dikelilingi oleh mereka. Darah telah menyembur keluar dari dada Gonggong Wuyu dalam sungai. Para prajurit itu meletakkan Gonggong Wuyu di bawah gunung. Beberapa prajurit wanita merobek kemeja panjangnya dengan terburu-buru, memperlihatkan lukanya yang berdarah. Kemudian, mereka buru-buru memasukkan semua jenis pil ajaib dan salep penyelamat jiwa yang berharga ke dalam mulutnya. Dua master magi dengan jubah panjang memegang tongkat bengkok seperti ular dan memulai tarian aneh di sekitar Gonggong Wuyu sambil dengan cepat mengucapkan mantra. Gelombang getaran kekuatan yang kuat berubah menjadi hembusan angin dingin, bertiup ke segala arah secara spiral. Dalam keterkejutan dan keterkejutan, Zurong Tianming berdiri di lereng gunung, menatap Gonggong Wuyu dan orang-orangnya yang muncul dari sungai secara tak terduga. Sedikit gemetar, Zurong Tianming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Aku tahu aku yang terpilih, Gonggong Wuyu. Gonggong Wuyu, kamu datang untuk memberikan hidupmu untukku. Tanpamu, bagaimana mungkin Yi Shen bisa bersaing melawanku untuk memperebutkan tahta?" Bo Qiujia dan mayat pendeta juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Gonggong Wuyu akan muncul di sini. Lebih penting lagi, Gonggong Wuyu terluka parah, dan para penjaga serta prajurit di sekitarnya tidak menemukan Zurong Tianming dan kelompok pembudidaya sama sekali. Tetap terdiam beberapa saat, Priest Kors mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu menamparkan lurus ke bawah. Tangan emas yang bersinar, radius 3 meter, diam-diam menamparkan turun dari langit, dengan keras mendarat di Gonggong Wuyu dan para prajuritnya. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, setengah gunung diratakan oleh serangan mayat pendeta ini. Bersambung.